Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Syahwa Hafijah dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan mitosis. Dan ini merupakan alat peraga yang akan saya gunakan. Apa itu pembelahan mitosis? Jadi pembelahan mitosis itu adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom sel induknya dan juga memiliki sifat yang sama dengan sifat induknya. Lalu, mitosis itu merupakan pembelahan sel yang melalui tahap-tahap profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Tahap pertama ada tahap profase. Nah, pada tahapan ini itu akan terbentuk dua pasang kromosom yang terletak di membran inti. Lalu pada tahap yang kedua ada tahap metafase, yaitu kromosom akan berjajar secara paralel di garis ekuador atau garis tengah. Selanjutnya pada tahap yang ketiga yaitu ada tahap anafase, yakni kromosom tadi akan memisahkan diri dan juga berjalan ke arah dua kutub yang berbeda atau sentrosom. Dan yang terakhir ada tahap telofase, yaitu benang kromosom yang berbeda itu akan membentuk pasangan kromosom yang baru dalam membran inti. Nah, pada tahapan inilah dihasilkan dua anakan sel yang bersifat diploid atau 2N, sebab sel tadi mengalami pembelahan yang juga disebut dengan sitokinesis. Perkenalkan, nama saya Meli Hermelina Putri dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi meiosis menggunakan alat peraga. Yang dimaksud dengan pembelahan meiosis adalah pembelahan reduksi karena sel anak yang dihasilkan mempunyai jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Meiosis dibedakan menjadi dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terdiri dari 4 fase, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada telofase 1, kromatid memadat, membran inti terbentuk, dan anak inti muncul. Pada meiosis 2 terdiri dari 4 fase. Fase pertama yaitu profase 2. Pada fase ini, membran inti dan anak inti menghilang, kromatin berubah menjadi kromosom. Fase kedua yaitu metafase 2. Pada fase ini kromatid berkelompok 2-2. Fase ketiga yaitu anafase 2. Pada fase ini sentromen membelah dan kromatid terpisah sempurna. Kemudian kromatid bergerak ke kutub yang berlawanan. Fase keempat yaitu telofase 2. Pada fase ini kromatid berkumpul pada kutub pembelahan kemudian berubah menjadi kromation dan membran inti dan anak inti pun muncul. Dengan berakhirnya telofase 2, maka proses meiosis telah selesai. Akhir meiosis menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing sudah mengalami pengurangan jumlah kromosom atau mempunyai setengah jumlah kromosom sel induk. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Aziza, kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan membahas tentang gametogenesis. Apa sih gametogenesis itu? Gametogenesis adalah proses pembentukan sel gamet. Proses ini terjadi pada hewan dan tumbuhan. Nah, saya akan menjelaskan gametogenesis pada hewan menggunakan alat peraga sederhana yang sudah kelompok kami buat. Gametogenesis pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama ada spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel gamet jantan atau spermatozoa. Proses ini terjadi di dalam testis, yaitu pada bagian yang disebut tubulus seminiferus. Spermatogenesis diawali dengan spermatogonium yang bersifat diploid membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer yang bersifat diploid. Kemudian spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis. Pada meiosis 1 dihasilkan 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Dan pada akhir meiosis 2 akan dihasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid juga. Nah,
Setelah itu, spermatid akan mengalami diferensiasi dan berubah menjadi spermatozoa. Jadi pada spermatogenesis dihasilkan 4 spermatozoa fungsional yang bersifat haploid. Yang kedua adalah oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel gamet betina atau ovum. Proses ini terjadi di dalam ovarium, di mana terdapat sel primordium yaitu oogonium. Oogenesis diawali dari oogonium yang bersifat diploid, membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid. Kemudian oosit primer akan membelah secara meiosis. Hasil meiosis 1 adalah sebuah oosit sekunder dan sebuah badan kutub primer. Kedua sel ini memiliki ukuran yang tidak sama. Badan kutub primer berukuran jauh lebih kecil daripada oosit sekunder. Kemudian kedua jenis sel ini meneruskan pembelahan meiosisnya sehingga hasil meiosis 2 adalah 1 ootid dan 3 badan kutub sekunder. Badan kutub sekunder akan mengalami degenerasi hingga akhirnya mati, sedangkan ootid akan mengalami perkembangan menjadi ovum. Jadi, pada oogenesis dihasilkan 1 ovum fungsional yang bersifat haploid dan 3 badan kutub yang tidak fungsional.